hari Minggu jemaat Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini adalah hari Minggu. Mari sama-sama kita beribadah raya. Di dalam Mazmur 100 ayat 2 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau kesempatan yang indah hari ini, hari Minggu, kami boleh diberikan kesempatan beribadah kepadamu, mengucap syukur berterima kasih, dan terlebih lagi kami akan bersorak-sorai, memuji memuliakan namamu, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang adalah jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Angkat suaramu, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, di dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari sama-sama kita angkat lagu ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita akan siapkan hati kita sambil kita mendengarkan dan menyimak lagu pujian penyembahan dari Dea dan Tasya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, betapa sukacitanya hati kita kalau kita boleh diizinkan Tuhan ya datang memuji menyembah Dia. Tadi lewat lagu demi lagu sudah kita naikkan. Saya yakin lagu-lagu itu isinya firman semua ya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, yang paling mendapat benefit adalah kita. Tapi justru pada saat kita memuji menyembah Tuhan, kuasa Allah turun. Pada saat pengagungan kita dinaikkan. Dan sekarang marilah kita berdoa bersama untuk menerima firman Tuhan. Firman Allah yang hidup, yang akan meneguhkan kita. 1 minggu lagi kita diberikan hidup. Kita serahkan minggu yang akan datang ini kepada Tuhan, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak kering, tidak susah, supaya kita bersemangat. Kita perlu firman Tuhan yang akan menyegarkan kita. Mari kita berdoa bersama.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kiranya pengurapan dari Maha yang tinggi, dari tempat Maha tinggi, ada pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Juga kepada setiap kami yang mendengarnya Tuhan, dimanapun kami berada. Memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Itulah doa kami Tuhan. Sehingga selesai kami mendengarkan firman-Mu, kami diteguhkan, dikuatkan, dimampukan oleh kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara senang akan judul khotbah, saya mau berikan judul khotbah saya, Roh Kudus adalah meterai buat kita, ya. Puji nama Tuhan. Saya baca dulu ayat pertama, ya. 2 Korintus 1 ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21. Firman Tuhan katakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu adalah meterai yang diberikan kepada kita. Ini artinya Roh Kudus itu meterai yang diberikan Allah kepada kita. Apa artinya meterai? Di dalam hidup sehari-hari, kalau kita pergi ke satu tempat di mana kita harus mengikat satu perjanjian, kita pergi ke notaris, di situ nanti ada meterai, di mana di atas meterai itu kita tanda tangan. Dengan kita melakukan tanda tangan di atas meterai, berarti kita setuju dengan apa yang sudah ada dituangkan, ditulis di dalam surat itu. Meterai itu tanda pengesahan. Dan kita dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari buka bersama dengan saya Efesus 1 ayat 13. Dikatakan, Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu, pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama, meterai itu tidak seperti zaman kita sekarang pakai kertas. Dulu yang hanya bisa memberikan meterai itu raja dengan cincin, ya, dengan cincinnya. Misalnya ini cincinnya, tapi biasanya raja akan memakai cincin yang besar, yang lebih besar sebagai tanda meterai. Dia akan memberikan cap di atas surat yang sedang dibuat oleh siapapun pada saat itu untuk mengikat suatu perjanjian. Itu zaman perjanjian lama. Zaman kita sekarang pakai meterai kertas. Dan kepada kita, waktu Allah ingin menjadikan kita sebagai miliknya, Allah tidak main-main. Dia pakai Roh Kudus untuk memeteraikan kita, supaya kita ini disil, dicap, tidak boleh ada yang sentuh. Sudah menjadi miliknya Allah, ya. Betapa luar biasanya hati kita, hidup kita, rancangan ke depan. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa diberikan buat kita semua. Allah memberikan apa? Memberikan meterainya kepada kita, yaitu berupa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kita tahu, oh Roh penolong, oh Roh yang memberikan pengajaran kepada kita. Lebih daripada itu, ada satu tanda ikatan yang asalnya daripada Bapa, yang inisiatifnya daripada Bapa. Haleluya. Yohanes 6 ayat 27 katakan, meterai itu inisiatifnya datangnya daripada Bapa. Mari saya baca buat Bapak Ibu Saudara, ya. Buka bersama Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Berarti dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan meterainya kepada Yesus, supaya oleh Yesus nanti memberikan Roh Kudus
supaya kita dimeteraikan. Jadi kesimpulan dari ayat ini, yang ingin memeteraikan kita sebagai miliknya Allah, yaitu Allah sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita nanti masuk ke dalam tahta pengadilan Allah, kita bisa katakan, Allah Roh Kudus yang memeteraikan kami. Kami milik Allah, kami berhak masuk surga karena kami dimeteraikan dengan Allah Roh Kudus. Seperti itulah kira-kira nanti di tahta pengadilan. Waktu iblis mendakwa kita, kita katakan kami punya Roh Kudus. Dan memang Roh Kudus itu diberikan oleh Allah sendiri, karena Allah tidak mau ada yang mengganggu kita di dalam perjalanan hidup ini. Marilah Bapak Ibu pagi hari ini, apapun pergumulan kita, apapun yang kita sedang hadapi, percayalah bahwa Allah sudah memberikan janji-janji yang tertulis di dalam Alkitab ini kepada kita. Dan kepadanya waktu iblis mendakwa bahwa janji itu bukan milik kita, bahwa kita tidak berhak diberkati, bahwa kita tidak berhak menerima kecukupan, menerima kekuatan daripada Tuhan. Pada waktu iblis mendakwa kita, kita katakan Roh Kudus sudah diberikan kepada kami sebagai tanda meterai kepada keluarga anak-anak Allah. Hati kita bersukacita waktu firman Tuhan datang seperti ini, ya. Roh Kudus bukan hanya sebagai jaminan, tapi juga sebagai meterai. Milikilah Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita miliki sekarang, bagus kalau kita punya harta, kita punya berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tapi jangan sampai kita tidak memiliki Roh Kudus, karena Roh Kudus itu meterai untuk kita, untuk keluarga kita, untuk sanak saudara kita. Milikilah Roh Kudus, kejarlah Roh Kudus, carilah Roh Kudus. Saya percaya kekuatan Allah sekarang ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kalau hati kita merindukan untuk menerima Roh Kudus, firman Tuhan katakan, carilah, mintalah, ketoklah, ya. Sebagai ayat penutup, Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta Bapak Ibu. Carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini langsung dari kalimat Yesus keluar dari mulutnya. Ini bukan diberikan kepada rasul-rasul, ini langsung kalimat yang keluar dari Yesus. Mintalah Bapak Ibu, carilah, ketoklah, kejarlah Roh Kudus. Kita akan berdoa bersama supaya sekarang ini, dari mulai hari ini ke depan, yang kita pikirkan hanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah, fokus pada Allah. Jangan terlalu fokus pada dunia ini. Semakin kita fokus pada dunia ini, semakin kita akan hilang, dihanyutkan oleh perubahan dunia yang sangat cepat sekarang ini. Milikilah Roh Kudus supaya kita dimeteraikan, supaya tidak ada yang bisa mengganggu kita, tidak ada dakwaan, tidak ada kuasa-kuasa jahat yang mau menyerang, menghantam kita, melewati kekuatan kita, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah dibentangkan. Saya percaya jamahan Roh Kudus bukan hanya kepada saya, tapi kepada kita semua. Percaya dengan iman, miliki Roh Kudus supaya kita dimeteraikan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama, ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami meminta Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus satu-satunya materai daripada Allah untuk mensahkan kami secara legal, secara hukum. Kami diikat satu dengan Tuhan dan satu dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami hari-hari ini, kami percaya dengan adanya Roh Kudus, dengan adanya materai, kami berhak menerima berkat Tuhan. Kami berhak menerima keselamatan. Kami berhak bebas dari tuntutan iblis. Kami berhak untuk sehat. Kami berhak untuk hidup sejahtera berlimpah. Kami berhak Tuhan untuk hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, karena kami sudah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami Tuhan, hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami perlu Roh Kudus. Meteraikan kami dengan Roh Kudus itu Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami haus, kami percaya Yesuslah yang membaptis kami dengan kuasa Roh Kudus, memenuhi kami dengan kuasa yang maha tinggi itu. Hari ini, saat ini, jamahan Tuhan ada pada setiap kami yang merindukan, yang mencari, meminta, mengketok pintu.
Tuhan akan berikan. Dengan iman kami minta semua ini. Dan kami percaya Tuhan, pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kemenangan ada di dalamnya. Akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan. Tetap doakan pelayanan ini. Ucapan kami terima kasih kepada sudah yang mendukung, baik dalam bentuk offering, dalam yang mengembalikan setia milik Tuhan, dan yang bekerja di balik semuanya, video ini di balik layar, yang terlibat dalam pujian penyembahan. Tuhan memberkati kita semua, dan kami percaya Tuhan akan terus membawa kita maju ke depan, ya. Selamat menikmati minggu yang Tuhan berikan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.